warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala pertolongannya sehingga pada pagi hari ini kita bisa menegakkan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan anugerah karunia yang begitu besar yang kita rasakan bisa kita syukuri setiap saat dengan meningkatkan segala ketaatan dan berikhtiar semaksimal mungkin meninggalkan segala larangan-larangannya. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kultum subuh ini saya akan menyampaikan sedikit atau mungkin malah agak sedikit banyak tentang pentingnya memahami kalimat tauhid. Jadi yang kita kenal dalam kajian ilmu tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Nah, kita akan mencoba sedikit memahami tentang tauhid uluhiyah yang tersimpul dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah dialog antara Rasulullah dengan iblis laknatullah, itu pernah terungkap dari iblis, "Hai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya aku menghancurkan umatmu dengan dosa, dan umatmu menghancurkan kami, gulungan iblis, dengan kalimat la ilaha illallah." Dialog ini masyhur ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada iblis supaya menyampaikan hal-hal apa yang menjadi permusuhannya terhadap umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah pernyataan iblis bahwa iblis menghancurkan manusia atau umat Islam ini dengan dosa-dosa. Dan umat ini bisa menghancurkan iblis dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Abu Dawud yang juga sudah sering disampaikan oleh para ustaz. Man kana akhiru kalimahu atau kalamihi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan, akhir kehidupannya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada kholal jannah, maka baginya berhak masuk surga. Berarti paling gampang masuk surga itu yang penting nanti di ujung kehidupan membaca la ilaha illallah. Tapi tidak semudah yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah hadis qudsi. Ketika Allah berfirman, sekiranya seluruh isi langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di alam raya ini ditaruh di dalam satu timbangan, kemudian timbangan sebelahnya kalimat la ilaha illallah, maka sungguh kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya daripada seluruh isi alam jagat raya ini. Saudaraku yang dirahmati Allah,
betapa kalimat singkat ini mengandung sesuatu yang sangat dahsyat. Bila kita ucapkan, kita lafazkan, kita hayati dengan penuh makna. Maka kemudian Imam Albani mengatakan ucapan fa'lam annahu atau afdalul dzikri la ilaha illallah. Beliau mengatakan ini ucapan hasan, ucapan yang bagus. Sehingga wajar kalau di tengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan ucapan fa'lam annahu la ilaha illallah. Hanya yang perlu kita pertajam adalah kapan kalimat tahlil ini memiliki makna yang dahsyat itu. Apakah kalimat ini hanya untuk melengkapi acara-acara riungan, acara-acara kematian, acara-acara syukuran, acara-acara kumpul-kumpul yang dilengkapi dengan kalimat tahlil, yang di situ ada makanan, di situ ada rokok, di situ ada macam-macam ucapan? Tidak, saudaraku. Untuk sampai kepada pengertian la ilaha illallah yang beratnya melebihi isi seluruh jagat raya ini, yang akan menjadi alasan Allah memasukkan ke dalam surga setiap orang yang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mengetahui bahwa kalimat singkat itu di dalamnya mengandung 9 unsur, 9 pesan akbar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ucapan ini akan lebih nyaman terasa ketika diucapkan di kesendirian. Misalnya saudara-saudara yang tadi bangun malam, di sela-sela kita sholat malam, di samping zikir-zikir yang lain kita lafadzkan la ilaha illallah dengan penuh makna. Itu yang akan nanti membuat kita menjadi alasan memasukkannya Allah, memasukkan kita ke dalam surga. Apa 9 makna kalimat la ilaha illallah itu? Mengapa begitu dahsyat? Pertama, bahwa ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, di situ mengandung makna la khaliqa illallah. Tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dimasukkan di dalam pikiran kita. La khaliqa illallah, tidak ada yang maha mencipta. Maka kalau ada manusia mengatakan, mengklaim ini gunung kami, ini hutan kami, ini tanah kami, ini lahan kami, itu sebetulnya ucapan yang harus dikoreksi. Kita tinggal menemukan saja yang menciptakan semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita sendiri. La khaliqa illallah, kita ada karena ada yang mengadakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua, kalimat la ilaha illallah mengandung makna la razaqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berpikir bahwa rezeki ini karena ikhtiar kita, karena kerja keras kita. Tidak. Ternyata semua manusia, makhluk ini diberikan rezeki, termasuk hewan-hewan yang tidak memiliki keahlian pun mereka dibagi rezeki. Maka ada semut bisa hidup, ada hewan-hewan melata bisa hidup. Itu semua karena Allah, la razziqa illallah. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah mengandung pengertian la hafidhu illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang maha memelihara kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar tidak sadar saudaraku, kita ini dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dididik oleh Allah. Kita diingatkan dengan proses kehidupan siklus ini, dari alam dzurriyah, alam rahim, alam dunia. Paling tidak kalau kita masih ragu tentang alam barzah atau alam akhirat, kita tidak bisa mengingkari tentang alam dunia dan alam rahim.
Dan ketika kita meyakini bahwa kita pernah ada di alam dzurriyyah, yakin pernah di alam rahim, dan sekarang lebih yakin dalam dunia, tentunya kita akan juga yakin besok ada kehidupan di alam barzakh dan alam akhirat. Ini makna la ilaha illallah, sehingga ucapan ini harus bisa menembus dalam berbagai dimensi alam. Saudaraku yang rahmati Allah, kemudian yang keempat, kalimat la ilaha illallah mengandung makna la mudabbira illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu yang maha mengelola kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengelola, maka dunia ini berjalan, planet-planet berjalan sesuai dengan peredarannya, matahari berjalan, tidak bertumburan dengan rembulan dan sebagainya. Ini semua adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kalimat la ilaha illallah mengandung makna la malika illallah. Tidak ada Tuhan yang maha memiliki kerajaan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau di dunia ini kita sering mendengar ada raja A, raja B, penguasa A, penguasa B, itu hanya simbol-simbol kekuasaan sesaat. Yang sejatinya adalah penguasa di atas penguasa adalah Al-Malik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu menghormati orang tidak boleh sama dengan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama di mata Allah kita ini. Kemudian yang keenam, kalimat la ilaha illallah mengandung pengertian la waliya illallah. Tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mukmin seperti kita ini sungguhnya bersyukur sebab setiap nafas, langkah, ucapan kita selalu dibimbing dengan kepemimpinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan hidup sesuai dengan selera nafsu, tetapi kita dibimbing dengan hidayah. Kemudian yang ketujuh, makna la ilaha illallah adalah la hakima illallah. Tidak ada yang maha menentukan hukum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam poin ini sangat penting kita pahamkan. Jangan pernah keterbatasan wawasan, pikiran, akal kita kemudian merasa di atas hukum Allah. Hukum Allah itu sifatnya absolut, mutlak, tidak bisa salah. Tapi hukum manusia itu rentan dengan kesalahan. Sebab itu sebaik apapun hukum yang kita buat harus ditempatkan di bawah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum yang lebih adil, yang lebih sempurna kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting bagi kita untuk meyakini aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang kedelapan, makna la ilaha illallah la ghayyata illallah. Tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana kita sesungguhnya hidup ini? Untuk apa ibadah ini kita tunaikan? Itu semua tidak lain karena kita ingin mempersiapkan diri kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, biar menjadi hamba yang diridhoi di hadapannya nanti. Bukan untuk kepungahan kita, untuk riya atau sum'ah, tidak. Tapi karena kita sadar bahwa kita pasti akan kembali kepadanya. Dan yang terakhir, kalimat la ilaha illallah mengandung makna la ma'buda illallah. Tidak ada zat yang maha disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya mengapa dalam ajaran Islam syirik adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya mengajak setiap lafaz tahlil ini hendaknya kita beri makna yang dalam, sehingga betul-betul bisa kita hayati pesan-pesan moralnya. Setiap orang yang membaca tahlil atau ahli tahlil, biasanya dia akan lebih menundukkan diri.
karena dia merasa menjadi makhluk yang hina, dan zat yang setinggi-tingginya dalam kesempurnaannya lah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah pesan terpenting dari meyakini tauhid uluhiyah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dalam setiap aktivitas kita ini tersimbol dalam kekuatan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.